saya akan mencoba untuk mereview jurnal mengenai evaluasi dan audit IT. Nah, jadi tema jurnal kali ini mengenai COVID-5 atau COVID-19. Nah, sebelumnya di sini saya akan mereview jurnal berjudul Audit Sistem Informasi Menggunakan COVID-5 pada Perusahaan Penyedia Layanan Internet. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Rekayasa di Manajemen Sistem Informasi dengan volume 8, nomor 1 di halaman 17 sampai 22 dengan tahun terbit yaitu 2022 serta ditulis oleh Johannes Fernandes Andri, Kasatili, William Dharma, Paramita Rosadi, Rinaldi Ecclesia. Nah, dengan reviewer yaitu saya sendiri, Nizla Suraya Azahro, dengan tanggal review yaitu 19 April 2025. Nah, di jurnal ini mengambil latar belakang perusahaan penyedia layanan internet menghadapi tantangan dalam mengelola layanan IT yang efektif dan memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk memastikan sistem informasi pendukung tujuan perusahaan secara optimal, perlu dilakukan audit menggunakan framework COVID-5, khususnya untuk domain Deliver Service and Support atau DSS. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu melakukan audit sistem informasi menggunakan COVID-5 untuk mengukur tingkat kapabilitas pada proses Manage Problems atau DSS 03 di perusahaan penyedia layanan internet serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis. Subjek penelitian jurnal ini yaitu perusahaan penyedia layanan internet di Jakarta atau PT Inet. Jurnal ini mengambil beberapa penelitian terdahulu, diantaranya ada diambil dari jurnal yang ditulis oleh Setiawan dan Andri tahun terbit 2019 yang melakukan pengukuran performa tata kelola teknologi informasi di perpustakaan nasional menggunakan framework COVID-5 untuk menilai efektivitas pengelolaan IT. Kemudian, Wijaya dan Andri pada tahap 2017 yang mengukur kinerja aplikasi jasa software berbasis framework COVID-5 dengan fokus pada evaluasi kapabilitas proses aplikasi dalam mendukung operasional organisasi. Ketiga, ada Octavianti dan Octavianti tahun 2018 yang melakukan audit sistem enterprise asset management menggunakan framework COVID-5 untuk mengidentifikasi gap dan memberikan rekomendasi perbaikan proses IT. Yang keempat, ada Mangarai, Sings, dan Tanija pada tahun 2014 yang membahas berbagai transaksi data tata kelola IT melalui kajian literatur serta menyoroti keunggulan COVID sebagai framework yang efektif untuk governance dan manajemen IT. Kemudian yang terakhir, jurnal ini mengambil pemberitaan terdahulu IT Governance Institute pada tahun 2003 yang menyediakan materi teoritis mengenai pentingnya tata kelola IT dalam organisasi serta peran dewan direksi dalam mendukung kesuksesan pengelolaan teknologi informasi. Nah, di jurnal ini data dikumpulkan melalui studi literatur tentang COVID-5 dan audit IT. Kemudian ada juga wawancara dengan 3 orang dari bagian IT serta dokumentasi proses IT perusahaan. Lalu metode penelitian apa saja yang diambil di jurnal ini? Yang pertama ada studi literatur. Nah, di jurnal ini mengkaji konsep COVID-5 dan audit sistem informasi. Kemudian yang kedua ada penentuan fokus yang berisi tentang domain DSS 03 Manage
problems. Dan yang ketiga, ada pengumpulan data, yaitu wawancara dan pengumpulan dokumen internal. Yang keempat, ada analisis, yang berisi evaluasi tingkat kapabilitas berdasarkan hasil wawancara dan dokumen. Yang kelima, ada gap analysis, yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Dan yang keenam, ada rekomendasi, yaitu menyusun saran perbaikan berdasarkan temuan. Kemudian hasil penelitian jurnal ini adalah ditemukan adanya gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal berdasarkan COVID-5 pada seluruh subdomain DSS 03. Dan skor rata-rata kapabilitas adalah 1,4, di mana itu merupakan skor di bawah target minimal, yaitu 3. Dan yang terakhir hasilnya yaitu tidak ada subdomain yang mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Dan jurnal ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan penelitian ini yaitu terfokus penelitian jelas pada subdomain tertentu, yaitu DSS 03 Managed Problem. Kemudian metode penelitian sistematis mulai dari studi literatur hingga analisis gap. Dan kelebihannya yaitu memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata kelola IT. Jurnal ini juga memiliki kekurangan, di antaranya fokus hanya pada satu domain atau subdomain DSS 03, sehingga hasilnya tidak mencakup keseluruhan kondisi tata kelola IT di perusahaan. Dan responden wawancara hanya 3 orang, yang mungkin membatasi kelengkapan data yang diperoleh. Kesimpulan penelitian pada jurnal ini yaitu sebagian besar aktivitas dalam domain DSS 03 belum dilakukan secara optimal. Untuk meningkatkan kapabilitas, perusahaan harus memperbaiki prosedur identifikasi masalah, membuat jadwal penyelesaian masalah, serta meningkatkan koordinasi internal dengan pertemuan berkala. Penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan tata kelola IT perusahaan. Kemudian di sini bisa kita lihat, ini adalah jurnalnya. Oke, segitu dulu review jurnal kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.